Lo ngapain dah? Lepasin gue Mahen. Nanti banyak orang yang lihat tai. Gue gak peduli banyak orang yang lihat atau enggak. Gue mau lo jelasin apa yang lo maksud tadi malam sama Kiren. Gue lihat ya bangsat, lo cuman kan sama dia. Gue salah paham, gue bisa jelasin. Tadi malam gue mabuk dan gak nyadar. Udah sekarang lepasin Mahen. Cowok bajingan kayak lo gak seharusnya hidup. Lo emang dari awal gak cocok sahabatan sama Kiren. Gue ngerti maksud lo, tapi bukan gini caranya. Lo harus dengerin penjelasan gue dulu. Lo salah paham, tadi malam memang gue ke rumah Kiren, tapi bukan alasan yang pasti. Gue mabuk, lo tau kan kalau orang mabuk kayak gimana. Gak seharusnya lo kayak gini sama gue. Gue tahu gue salah, tapi di sisi lain, lo juga salah paham bro. Udah, lepasin, nanti banyak yang lihat, kita juga yang kena. Bangsat lo minta gue lepasin biar lo bisa kabur kan? Dasar pengecut lo jadi cowok. Lo pantas ngerimain harga, rasain. Bajingan. Gue tahu lo marah sama gue, tapi bukan berarti lo bisa seenaknya mukul gue Mahen. Gue minta maaf. Gue berkali-kali udah minta maaf sama lo. Lo dengerin baik-baik dasar pengecut. Mau sampai kapanpun, gue gak bakalan maafin lo. Lo pikir kata maaf itu udah mempan apa di hati gue? Enggak bangsat. Lo harus ngerasain apa yang gue rasain tadi malam. Iya, gue ngerti perasaan lo. Gue bakal nerima apapun yang lo lakuin, Mahen. Semuanya belum berakhir ya, lo ingat itu. Gitu doang kok gengsi sih. Padahal gue gak ngapa-ngapain anjir. Tapi tetap aja gue yang salah. Gue mau ngomong serius sama lo Mahen. Lo pasti udah tahu kan kenapa gue panggil lo kesini. Emangnya kenapa sih? Lo mau kasih gue permen apa? Idih, permen pala bapak kopeyang apa? Gue mau nanya sama lo, ngapain lo berantem sama Arga tadi pagi ha? Sampai mukanya penyok kayak gitu. Bangsat itu anak, malah ngadu segala. Lo tahu dari mana Cil kalau gue berantem sama Arga? Pasti dia ngadu kan ke lo. Ya iyalah Oon, kalau dia gak ngadu ke gue, mana gue tahu. Lo ngapain dah pakai berantem segala sama dia? Emangnya kenapa sih? Lo belakangan ini suka ngebela Arga dibanding gue. Padahal ya dia yang salah. Dia mabuk tadi malam. Lo pikir gue gak tahu apa Cil kalau lo ciuman sama dia? Hah? Maksud lo apaan dah? Gue gak ada ya ngelakuin kayak gitu. Gue tahu kalau lo itu bohong Cil. Mana mungkin orang kayak gue bisa dimanipulatif gitu aja. Udah jangan bohong deh. Maksud lo apaan sih Mahen? Gue gak tahu apa-apa ya. Lo gak usah deh asal nuduh gue. Asal lo tahu ya, gue gak mau ngelakuin hal kayak gitu. Gak ada gunanya, tau gak? Kalau lo gak mau ngaku, ya udah nggak apa-apa. Gue juga ngerti kok kalau lo gak mau bikin gue ngamuk kan. Tapi lo lihat aja permainannya bocil. Gue gak bakalan segan-segan bikin lo jadi milik gue. Idih, apaan dah permainan-permainan apaan? Squid Game apa? Udahlah. Gak ada gunanya gue ngomong sama lo. Bisa-bisa darah tinggi gue lama-lama. It's okay sayang. Kamu tinggal ikutin aja alur permainannya. Tapi aku boleh nitip sesuatu gak?
Jangan deketin Arga mulai sekarang. Dia itu bahaya buat kamu. Dari awal ya, aku tuh udah punya firasat buruk ke dia. Mendingan kamu jangan sahabatan lagi deh sama dia. Lagi pula kan aku sahabat kamu yang paling lama. Malah kita sahabatan dari orok. Masa kalah sama yang beberapa bulan? Idih, merinding gue dengernya. Udah ah, mendingan balik ke kelas. Ar, gue mau minta maaf ya sama lo soal kelakuan Mahen tadi pagi sampai bikin muka lo babak belur kayak gitu. Seharusnya gue datang dan nangan dia, tapi gue gak tahu anjir apa masalah sebenarnya. Iya Ren, santai aja kali. Lagi pula ini bukan salah lo kok. Ini semua juga salah gue. Seharusnya gue gak ngelakuin itu kalau gue mau minta maaf ya. Tapi pasti lo gak ingat apa-apa soal yang tadi malam. Pokoknya lo jangan sampai inget deh. Kalau ingat, nanti gue bisa habis lagi. Nanti pasti gue minta maaf kok ke Mahen. Iya, gue ngerti kok perasaan lo hari ini. Pasti campur aduk banget kan. Pokoknya gue mau minta maaf deh kalau sebanyak-banyaknya soal ulah Mahen. Ya setidaknya Mahen kan yang pukul lo duluan. Setidaknya Mahen duluan yang harus minta maaf. Tapi gue tahu kok kalau lo juga salah. Iya Ren, gue ngerti kok maksud lo. Tapi gue yang bikin ulah duluan. Jadi gue yang harus minta maaf duluan. Masa pengecut kayak gue gak berani minta maaf sih? Lo sama Mahen bukan pengecut. Yang di sini tuh gue pengecutnya. Gue nggak bisa misahin kalian di waktu yang tepat. Gue selalu aja mindahin semua masalah ke kalian tanpa gue sadari. Di antara kita bertiga bukan ada yang pengecut. Tapi memang kita aja yang salah. Iya gak? Kalau iya, ya udah sih. Maklumin aja. Lo tenang aja. Masalah ini pasti bakal selesai kok. Nih anak malah berduaan bae dari UKS. Lo pikir Mahen itu bisa maafin dia secepat itu apa? Udah deh Ren, mendingan lo samperin aja main sana di halaman. Kasihan dia anjir. Anjir, tadi gue lihat dia kayaknya nangis tuh, nggak tahu karena masalah apa. Lo lagi ada-ada aja dah kelakuan. Ya udah deh kalau gitu, gue samperin main dulu ya Arga. Nanti sore kalau itu gue jenguk lo ya, tapi buat sekarang lo dijagain dulu sama dua anomali. Gue terlalu kasar ya sama dia, tapi dia juga salah anjir. Tapi gue nggak bisa bela dua-duanya karena dua-duanya juga salah. Tapi ya udahlah, gue samperin aja dia. Hei, main cakep. Lo kenapa dah? Gak biasanya juga nangis kayak gini. Masa sih orang kuat kayak lo nangis cuma gara-gara itu doang? Gue mau minta maaf ya. Mungkin tadi perkataan gue terlalu kasar anjir. Gue gak sadar sumpah. Gue nangis bukan karena perkataan lo Ren. Tapi gue nangis karena lo selalu ngebela Arga. Jelas-jelas dia salah. Gue gak belain satu sama lain kok. Tapi lo juga salah Mahen. Gak seharusnya lo pukulin Arga kayak gitu. Tapi sumpah gue lupa anjir sama kejadian tadi malam. Kalau gue bohong, lo bisa nampar gue. Gue percaya kok kalau lo itu gak bohong. Tapi ya gitulah. Pokoknya gue sakit hati kalau lo selalu ngebelain Arga. Iya, gue tahu kok kalau lo sakit hati kalau gue selalu ngebelain Arga. Tapi bukannya terkadang gue juga suka ngebela lo ya. Udah jangan nangis, cengeng lo jadi cowok. Gue aja ya yang baku hantam sama orang gak nangis tuh. Beda servant Ren. Kalau lo mah baku hantam se-RT juga kebal. Tapi gue memang udah dari sananya cengeng Ren. Iya, main cakep. Gue ngerti kok perasaan lo. Udah jangan nangis ah.
Cengeng lu, Bang, biasanya juga jarang nangis. Iya, gue ngerti kok. Udah, jangan nangis lagi ya. Nanti juga pasti Arga minta maaf duluan sama lo. Lo tenang aja, tapi lo juga harus berani ya minta maaf duluan sama dia. Sebagai gantinya, nanti sore kita pulang bareng, oke? Ya udah deh kalau gitu, gue bakal nangis lagi kok. Nanti gue coba deh buat minta maaf sama Arga duluan. Nah, gitu dong. Baru itu main cakep. Ya udah, gue kembali dulu ke kelas ya. Apa gue harus minta maaf duluan ya sama dia? Tapi gue gak mau anjir. Padahal kan dia yang salah duluan. Tapi gue juga salah sih udah mukulin dia tanpa sebab kayak gitu. Tapi ya sebabnya itu ya karena kejadian itu anjir. Ah, stres gue lama-lama. A few moments later. Lo yakin Ren kalau mereka bisa minta maaf? Apalagi kalau Mahen tuh. Kayaknya gak bakalan sih. Iya anjir. Padahal ya, kita tuh bisa tahu gitu kalau main tuh pasti gak bakalan gampang kalau soal minta maaf. Tapi apa lo yakin kalau itu bisa berhasil? Apalagi kalau main kan yang minta maaf duluan. Ya, gue juga gak tahu sih. Tapi tadi Mahen bilang kalau dia bakal berusaha untuk memberanikan diri buat minta maaf ke Arga duluan. Tapi ya gue juga gak tahu. Ya kita awasin aja. Kalau mereka bertengkar lagi, ya kita pisahin lah. Masa kita mau tendang mereka ke Pluto gitu aja? Gak asik anjir. Udahlah, liatin aja. Gue sebenarnya gak mau ngomong ini, tapi ya udahlah karena gue juga salah kan. Gue mau minta maaf sama lo Ar, soal yang tadi pagi, sorry ya. Tapi bro, gue kan yang salah duluan. Seharusnya gue minta maaf duluan sama lo. Tapi kenapa lo yang harus minta maaf duluan ke gue? Ya karena gue juga salah kan. Gue seharusnya ngomong bicara baik-baik sama lo, bukannya main asal nonjok aja tadi. Jadi ya udahlah, maafin gue ya. Si kampret, ternyata nyadar juga ya lo kesalahannya. Ya udahlah, gue maafin. Oh ya, gue juga mau minta maaf ya sama lo. Sebenarnya gue gak mau maafin dia sih. Dia pikir minta maaf aja cukup apa. Tapi ya udahlah. Ya, gue juga udah maafin lo kok. Anjas, GG, ini mah. Wah, ternyata rencana lo berhasil sih. Mantap emang. Becir, gak expect sih seorang Mahen bisa minta maaf duluan. GG emang rencana lu, Ren. Iyalah, siapa dulu ketua Power Rangers gitu loh. Gue udah agak lega sih kalau dia udah minta maaf kayak gitu sama Arga. Tapi kenapa di sisi lain perasaan gue kayak masih canggung ya sama dia. Tapi ya udahlah, gak usah dipikirin. Orang gak bisa ya juga perasaan gue kayak gini ke dia. On emang. Biasa aja kali tatapannya Cil, gak usah kayak gitu. Suka lo sama gua. Ide. Masa sih ketua Power Rangers kayak gini dibandingin sama Ultraman kayak lo? Enggak ya, sotoy banget lo jadi orang. Itu motornya udah diituin apa? Gue pengen cepet-cepet pulang anjir. Oh, udah kok udah. Ya udah, ayo kita pulang sekarang aja. Selagi nggak terlalu sore kan. Ya udah deh kalau gitu. Oh ya, katanya lo mau beli makanan dulu. Mau beli makannya di jalan aja apa? Ternyata lo tahu aja ya, Cil. Ya udah, ayo kita pulang. Beli makanannya di jalan aja sih. Cil, lo gak mau beli makanan dulu gitu buat di rumah? Katanya bunda lo gak masak.
Nggak usah deh kayaknya. Soalnya nanti juga Bibi pasti masak kalau buat makan malam mah. Jadi ya udah sih, nggak usah. Kalau kakak mau beli makan ya beli aja. Masih aja bisa bohong ya kamu, sampai di jalan pun masih aja bisa bohong. Kakak nggak tahu ya itu benar atau enggak, tapi katanya bibi kamu nggak masuk hari ini. Jadi otomatis gak ada yang masak kan? Kalau bisa tahu sih kalau gue sering bohong, ya udah sih maklum aja. Orang gue gak mood makan, udah 2 hari sih gak makan nasi. Khawatir itu kah bang? Punya gue nggak boleh khawatir ya sama lo. Udah tau lah itu jarang makan. Idih, lo tahu dari mana kalau jarang makan? Lo simpen kamera ya di kamar gue. Ketahuan ya kalau gue simpen kamera di kamar lo saking khawatirnya. Aneh banget loh, udah gak waras kali ya, agak-agak emang udahlah katanya mau beli makan. Iya iya Cil. Ya udah, biar aku aja yang masuk. Kamu tungguin aja di sini. Aku nggak lama kok. Oke deh, kalau lama gue tendang ya ke Pluto. Terkadang hidup lucu ya. Tapi kenapa akhir-akhir ini perasaan gue setiap deket sama dia selalu kayak dak dikduk serduar ya? Apa gue punya perasaan ke dia? Tapi gak mungkin, gak mungkin. Walaupun gue punya perasaan, pasti bakalan di fallback anjir. Itulah cowok gak pernah nge-fallback perasaan cewek. Tapi kenapa ya akhir-akhir ini dia selalu merhatiin gue dan juga khawatir sama gue. Dia bukan tipe cowok yang memang selalu khawatirin gue sih. Tapi buat kali ini, gue merasa kalau dia itu kayak perhatiin banget anjir ke gue. Apa ini yang namanya cinta? Tapi gak mungkin juga sih, dia bukan tipe cowok yang kayak gitu. Terkadang dia juga tengil sama gue, makanya sering bikin gue ngambek. Tapi gue udah punya firasat sih, kalau dia gak bakal suka balik ke gue. Sedangkan dia aja udah dijodohin sama keluarganya. Dasar emang cowok kampret. Pikiran gue ngaco banget anjir. Udahlah, lama-lama stres. Woi, Cil. Lo kenapa? Kok ngelamun? Lo kenapa, Cil? Lagi mikirin gua ya? Padahal gue sebentar. Jadi mit amit kepedean banget sih lo jadi orang. Udah lo belanjanya lama banget dah. Padahal cuma belanja doang anjir. Oh ya, Cil. Nanti mampir dulu ya di nasi padang. Nanti gue traktir lo deh. Bejir, nekat banget sih lo nraktir gue. Lo gak takut apa gue porotin duit lo nanti? Protein aja manis. Uang gue kan selalu ada di rekening. Lo tinggal beli aja apa yang lo mau nanti. Pasti gue beliin kok. Oke deh, deal ya kalau kayak gitu. Tapi kalau uang lo habis, jangan nyalain gue karena katanya kan boleh tuh. Ya udah, ayo berangkat, kelamaan lo. Lo itu ya memang masih bocil banget. Bentar lah sabar, orang masih sore kok. Lo kira ini malam apa? Iya, gue tahu kok ini masih sore. Gue takut aja kalau lo nanti pulang kemalaman gara-gara gue porotin. Lawak lu Cil, Cil. Ya udah, ayo kita berangkat. Oh ya, nanti gue mau beli banyak makanan biar uang lo habis. Jadi nanti jangan nangis ya. Dasar harga bodoh. Bangsat banget sih lo jadi orang. Lo itu bukan laki-laki cemen yang bisa direndahin sama orang-orang. Lagi pula, kenapa gue tadi malam mabuk anjir? Gak ada akal banget gue jadi orang. Sekarang gue menyesal deh. Udah ditonjokin sama main kayak gitu, tetep aja kepikiran. Goblok. Loh, Arga, kamu udah pulang ternyata. Arga, ternyata kamu hari ini pulangnya cepet banget ya. Oh ya, kamu belum makan kan dari tadi pulang sekolah? Cepetan makan, Gi, nanti sakit.
Iya, iya, nanti gue pasti makan kok. Lagi pula, lo itu bukan nyokap kandung gue, kenapa ngawatirin gue amat dah. Oh iya, lo itu gak punya sopan santun ya. Masa gue udah bilang berkali-kali buat ketuk pintu, tapi masih aja nyolong masuk. Gak punya etika lo jadi wanita murahan. Arga, kamu itu ngapain sih bilang kayak gitu? Saya tahu saya salah, tapi ini juga kemauan papa kamu. Lagi pula ya, saya itu sedang berusaha untuk menjadi ibu angkat kamu yang baik, tapi kamunya yang selalu meremehkan saya. Bajingan. Iya, gue tahu kalau lo itu sedang berusaha untuk jadi nyokap gue. Tapi ya, semua ini gak bakalan terjadi kalau lo itu gak gatel di kantor papa gue. Lo itu ya udah tahu papa gue punya istri masih aja jadi pelakor. Lo itu dasar cewek murahan. Dasar. Gue gak mau kasar sama lo. Jadi, langsung ke intinya aja. Mendingan lo pergi dari kamar gue. Gue lagi gak mau emosi, jadi mendingan lo keluar. Baiklah, kalau itu yang kamu mau, saya akan keluar. Kayaknya gue terlalu kasar tadi. Tapi dia itu wanita paling nyebelin yang pernah gue ketemui. Kenapa papa mau nikah sama dia? Makasih ya udah nganterin gue pulang. Hari ini gue senang banget. Makasih juga atas traktirannya. Iya, sama-sama Cil. Ya udah, sana masuk Gih. Itu bunda kamu udah nungguin loh. Lo gak mau mampir dulu gitu? Tapi udah sore juga sih. Besok kita berangkat bareng lagi, oke? Ya udah kalau gitu gue mau masuk dulu ya. Iya, iya Cil. Besok gue jemput kok. Oh, bagus ya kamu. Jam segini baru pulang. Pulang sekolah itu langsung pulang ke rumah, bukannya jalan-jalan dulu. Apalagi jalan-jalannya sama anak brengsek kayak dia. Mama itu apa-apaan sih? Mahen itu bukan anak brengsek. Keluarganya aja yang gak benar. Mahen itu gak salah. Dia gak pernah salah sama sekali sama keluarga kita, mah. Tetap aja Kirena, keluarganya ataupun main sekalipun itu udah jahat sama keluarga kita. Mama mau kamu jauhin dia. Kamu gak mau kan sampai dihukum sama papa kamu? Dengar ya, mah. Aku nggak takut sama ancaman mama ataupun papa sama sekali. Aku sama Mahen itu udah sahabatan lama, mah. Bukan karena masalah ekonomi ataupun apa. Tapi itu masalah sepele. Dan aku pengen mama jangan ngatur hidup aku. Apalagi sampai ngelarang aku buat temenan sama Mahen. Dengar ya, mah. Sejahat-jahatnya keluarga Mahen. Tapi Mahen nggak tahu soal masalahnya. Jadi tolong ngertiin deh. Mama tahu, kehilangan sahabat itu memang sangat-sangat merumitkan. Tapi, ini semua demi kebaikan kamu dan juga keluarga kita. Kamu gak mau kan reputasi keluarga kita jadi buruk cuma gara-gara ulah kamu itu? Cepat jauhin dia. Hah? Udahlah. Bertengkar sama mama cuma bikin aku rumit aja sampai stres. Ya, aku punya orang tua tuh gak pernah bisa ngerti perasaan aku. Mereka gak tahu apa gimana perasaan aku ketika berpisah sama Mahen. Hancur banget, tahu gak? Aku sakit, mah. Pak, jadi aku pengen ngerti. Ada gini amat dari gua. Gue gak pernah tahu kenapa gue sampai dibenci seperti itu sama keluarganya Kiren. Emangnya gue punya salah apa anjir? Apa keluarga gue berkhianat ke mereka? Tapi kenapa orang tua gue gak kasih tahu apa-apa ke gue? Semua ini mungkin salah gue juga. Gue memang bukan yang terbaik di setiap keluarga. Gue gagal. Gue gagal, Ren. Gue gagal jadi yang terbaik buat lo sama keluarga lo. Andai kamu waktu bisa terulang, gue pasti bukan pengecut kayak sekarang, Ren.